Selamat siang Kak. Siang. Oke, sebelumnya silakan, di sini ada 2 kursi, boleh Kakak pilih di mana ketika Kakak duduk di situ Kakak merasa nyaman. Di sini aja. Silakan duduk. Apabila saya duduk sini apakah Kakak merasa nyaman? Tidak, betul? Nyaman. Oke, duduk. Baik, gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana kesibukannya belakangan ini? Masih di rumah aja sih Kak, beres-beres rumah terus bantu-bantu. Oke. Gimana tadi Kak perjalanannya dari rumah menuju ke sini? Alhamdulillah lancar ya Kak. Nggak ada macet ataupun kurang. Baik, alhamdulillah ya Kak ya. Baik, di sini saya mau nanya gimana PR doa ketenangan kemarin, apakah ada kesulitan ketika mengerjakannya? Nggak ada sih Kak. Ini udah siapa dilihat. Gitu ya. Baik, PR. Oke Kak, dari terakhir kemarin kita ketemu, kira-kira ada nggak perubahan positif yang Kakak rasakan di dalam diri Kakak? Ada. Saya sekarang merasa lebih menerima kenyataan dan juga saya ikhlas dengan apa yang sudah terjadi pada saya. Oke, baik, alhamdulillah ya. Ternyata ada perubahan positif yang terasa oleh diri Teteh. Nah, bisa nggak Teteh jelaskan gitu apa yang Teteh lakukan sehingga perubahan itu ada, atau mungkin Teteh jadi merasa bahwa diri Teteh itu berubah? Biasanya aku melakukan seperti yang Teteh PR kan, ini yang udah dicatat juga, doa ketenangan Teh. Saya melakukan hal tersebut dan alhamdulillah ada perubahan. Bagaimana cara Teteh melakukannya? Bisa dijelasin nggak langkah-langkah yang Teteh lakuin dalam doa ketenangan itu ketika di rumah? Baik, untuk doa ketenangannya biasanya sebelum melakukan doa ketenangan saya tarik nafas dalam terlebih dahulu, merilekskan diri. Kemudian nanti saya berdoa selesai sholat saya berdoa seperti biasa dan dilanjutkan dengan menyebutkan hal-hal positif yang ada pada diri saya dan menyemangati diri saya, seperti itu. Oke. Baik, jika seandainya gitu di satu di mana Teteh merasa tidak baik-baik saja atau merasa stres, dan angka 10 di mana Teteh merasa lebih baik, ada di angka skala berapa? Untuk skalanya 7 Teh. Oke. Baik, sebelumnya kan Teteh ada di skala 5 ya. Berarti dari 5 ke 7 itu naik 2 angka ya. Sungguh luar biasa, dari angka 5 naik ke angka 7. Nah, sekarang kalau misalkan Teteh ini berhasil melewati masa sulit Teteh, apa gitu arti dari keberhasilan atau dampak positif yang mungkin Teteh terasa dari keberhasilan yang telah Teteh lalui? Saya jauh lebih tenang, lega, dan juga saya merasa bahwa apa yang saya cita-citakan sudah mulai tercapai satu persatu. Oke. Dan mungkin apa gitu dampaknya buat orang-orang yang Teteh sayang? Mungkin mereka juga bisa bangga melihat saya sudah sampai di titik tersebut, apalagi orang-orang yang sudah menemani saya di masa-masa sulit. Oke. Nah, saat Teteh merasa overthinking tentang masa depan, apa yang menurut Teteh gitu bisa Teteh pelajari dari situasi sulit ini? Jangan pantang menyerah. Dan tentang menyerah. Nah, apa yang kamu pelajari dari situasi sulit ini? Yang dapat saya pelajari yaitu kita harus lebih sabar, kemudian kita juga jangan pantang menyerah, dan kita harus tetap berikhtiar. Oke. Saat Teteh merasa overthinking tentang masa depan, apa yang Teteh rasa paling penting untuk diingat agar Teteh bisa tetap untuk berjalan dan bangkit? Jangan menyerah. Jika suatu saat kamu ini melihat kembali perjuangan kamu di masa saat ini, tapi kamu bayangkan bahwa perjuangan itu tuh ada di masa lalu. Nah, kira-kira apa yang ingin kamu katakan pada diri kamu? Kamu hebat. Kamu akan mengatakan terhadap diri kamu bahwa kamu hebat. Bisa kamu deskripsikan hebat yang kamu maksud itu seperti apa? Hebat karena bisa bertahan di masa-masa sulit. Deskripsikan apa yang dimaksud hebat itu. Hebat karena saya bisa melewati masa-masa sulit. Merasa hampir menyerah karena tekanan begitu besar, apakah ada dalam hidup kamu yang bisa membuat kamu, mengingatkan kamu untuk tetap bertahan? Orang tua.
Nah, tadi kan udah dibilang ya skala dari yang kemarin dari 5 ke 7. Sekarang jika dikaitkan dengan skala perubahan dari angka 7 menuju angka 10, kira-kira apa yang bisa Teteh lakukan untuk mencapai angka 10 itu? Melakukan hal-hal positif, kemudian kita mengafirmasi diri bahwa kita bisa, dan yang terakhir tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Baik, sekarang saya ingin Teteh duduk dengan nyaman, dengan posisi duduk yang senyaman-nyaman mungkin. Oke, sudah nyaman? Saya ingin Teteh seperti pertemuan terakhir kemarin kita, Teteh duduk dengan nyaman, terus Teteh relax, boleh lebih relax, lebih santai. Boleh tarik nafas? Ya, tarik nafas ringan, kemudian rasakan. Tarik nafas ringan, kemudian rasakan. Tarik nafas dengan tenang. Oke, saya ingin Teteh tutup kedua mata Teteh. Nah, sekarang mulailah Teteh rasakan dan sadarilah tubuh. Sadarilah tubuh Teteh sekarang. Rasakan dan sadari kaki Teteh. Rasakan dan sadari tangan Anda. Kemudian rasakan dan sadari bagian tubuh Anda yang menempel di kursi. Kemudian rasakan dan sadari lagi setiap bagian tubuh Anda. Sekarang rasakan dan sadari, lalu rasakan udara ruangan yang ada di sini. Lalu rasakan udaranya mengenai tubuh Anda, lebih rileks lagi, membuat diri Anda semakin nyaman, semakin rileks. Rasakan nafas itu semakin rileks dan semakin tenang. Oke, sekarang bayangkanlah Anda berada pada acara pemakaman Anda. Bayangkan satu persatu orang yang datang dengan jelas. Bayangkan ada siapa saja di situ. Ada keluarga Anda, ada saudara, ada sahabat, teman terdekat, dan mungkin ada orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda hadir di sana. Sudah? Bayang satu persatu jelas? Sudah. Kira-kira apa yang ingin kamu dengar tentang hidupmu dari orang-orang yang penting dalam hidupmu? Baik, saya mendengarkan bahwa orang-orang yang datang ke pemakaman saya mengatakan bahwa saya adalah orang yang baik, orang yang sabar, dan juga orang yang dermawan, serta orang yang bermanfaat. Oke. Seperti itu, Teh. Baik. Nah, apa yang ingin kamu dengar gitu dari orang tuamu tentang dirimu sebagai anak? Ketika orang tua saya datang ke pemakaman saya ingin mendengarkan bahwa orang tua saya selalu bangga terhadap apa yang sudah saya capai dan apa yang sudah saya lakukan. Seperti itu, Teh. Oke. Baik. Kalau misalkan itu di lingkungan pertemanan ya, apa yang ingin kamu dengar dari sahabatmu mengenai dirimu sebagai sahabat mereka? Saya ingin mendengar dari teman-teman saya bahwa saya terima kasih sudah selalu ada dan menjadi support system ataupun juga bisa membantu ketika masa-masa sulit. Baik, sekarang saya ingin Teteh bernapas dengan rileks. Terus napas lagi, rasakan di ruangan ini, semua udara di ruangan ini hadir, terasa oleh tubuh Teteh. Kemudian Teteh kembali lagi di ruangan ini, dan dari hidup yang Teteh rasakan ada di ruang ini. Oke, boleh silakan buka matanya. Nah, baik, sekarang saya ingin Teteh merefleksikan tentang hidup Teteh yang tadi sudah Teteh bayangkan gitu. Apa yang tadi sudah kita lakukan dalam latihan batu nisan? Saya ingin menjadi orang yang berguna dan juga bermanfaat. Baik, sekarang saya ingin bertanya, ingin menjadi anak seperti apa diri Teteh di mata orang tua? Ingin menjadi anak yang sangat berbakti dan juga dapat membahagiakan kedua orang tua. Aktivitas apa yang ingin kamu lakukan dengan keluargamu? Yang saya ingin yaitu seperti quality time, nonton TV bareng, berliburan bareng, terus makan bersama dengan keluarga yang dekat. Oke. Nah, sifat-sifat apa yang ingin Anda bawa dari keluarga Anda? Humoris, Kemudian humble,
dan juga tidak balas dendam. Oke. Dan hubungan seperti apa yang ingin Anda bangun dengan keluargamu? Keluarga yang harmonis dan juga tidak menyakiti satu sama lain. Dan kira-kira apa yang ingin orang tuamu ingin dengar tentang kamu sebagai seorang anak yang menghadapi kesulitan? Mungkin yang ingin orang tua saya dengar ketika saya melewati masa-masa sulit yaitu kamu hebat dan dapat melewati masa-masa sulit ini. Nah, jika bagi seorang sahabat, bagi Anda, apa artinya menjadi sahabat yang baik? Sahabat yang baik adalah sahabat yang selalu ada ketika masa sulit maupun masa senang. Oke. Sifat personal apa yang ingin Anda bawa dalam persahabatan ini? Tidak perhitungan dengan apa yang sudah dilakukan. Persahabatan apa yang ingin Anda bangun seperti apa? Hubungan persahabatan yang ingin Anda bangun? Saling menyayangi. Kira-kira apa yang ingin kamu dengar dari teman, dari sahabat tentang Anda dalam menghadapi tantangan besar dalam hidup? Semangat. Selain itu, Udah. ada nilai-nilai umum bisa teteh lihat dan mungkin nanti bisa teteh jawab mungkin ya. Menurut teteh apa yang teteh dengar gitu dari orang-orang yang membuat bahwa diri teteh itu penting bagi mereka? Saya ingin mendengar dan juga dikenang sebagai orang yang penuh perhatian, baik dan sabar. Oke, penuh perhatian, baik dan sabar. Oke, jika Anda ingin orang lain mengingat Anda seperti itu, menurut Anda nilai-nilai apa yang tercermin dalam ingatan mereka tentang Anda? Saya ingin dikenang sebagai orang yang tulus. Sebagai orang yang tulus. Nah, apa yang dapat Anda lakukan menjadi seorang anak, seorang pasangan, atau orang tua yang menghayati nilai-nilai tersebut? Saya ingin dikenang karena telah membantu mereka dan juga membantu dengan ikhlas. Saya ingin bahwa orang-orang itu ketika mereka membutuhkan bantuan kepada saya, bahwa itu tidak apa-apa karena saya dapat membantu mereka dan juga mereka harus terbuka dengan saya membicarakan hal tersebut. Oke. Jika persahabatan itu penting bagi Anda, bagaimana Anda menunjukkan nilai ini kepada teman-teman Anda? Dari nilai yang tidak tadi, cara menunjukkannya. Melalui kasih sayang, kejujuran, dan juga kontribusi kita terhadap mereka. Oke. Menurut teteh, langkah kecil apa yang bisa teteh ambil untuk mencerminkan nilai-nilai ini di lingkungan sekitar teteh? Hal kecilnya yaitu misalnya kita melakukan seperti membantu orang lain dengan ikhlas, kemudian kita penuh perhatian dan empati, seperti kita dapat kita dapat melakukan kita dapat membantu orang lain dengan tulus, ikhlas, dan juga kita memberikan perhatian kepada orang-orang sekitar. Dari nilai-nilai yang tadi, apakah ada nilai-nilai yang mungkin menurut teteh sulit itu untuk teteh praktek, untuk teteh terapkan atau mungkin untuk teteh lakukan? Apakah ada? Mungkin pada bagian kontribusinya karena kita memiliki keterbatasan sebagai manusia, jadi tidak semua orang dapat kita bantu dengan sepenuhnya. Kira-kira ada nggak menurut teteh gitu, ada nggak langkah atau tindakan yang bisa teteh lakukan untuk bisa gitu sesuai dengan nilai-nilai yang sudah tadi teteh sebutkan? Baik, mungkin seperti merayakan hal-hal kecil, kemudian diberikan penghargaan walaupun melakukan hal kecil. Dan Oke, selanjutnya coba saya ingin teteh gitu pikirkan bahwa hidup teteh itu seperti koin. Oke, hidup teteh seperti koin, dimana satu sisi koin menggambarkan hal-hal yang telah teteh capai, yang bisa teteh capai seperti kebahagiaan, keberhasilan, atau apapun yang penting bagi teteh. Tapi di sisi lainnya itu tuh ada rasa sakit, ada perjuangan dan tantangan. Nah, coba teteh ingat-ingat lagi nih,
di dalam momen hidup teteh ada nggak di mana teteh tuh berhasil mencapai sesuatu yang sangat penting meskipun prosesnya yang dilewati itu sulit? Ya ada. Seperti apa, bisa dijelaskan? Ya ada. Ya, bisa dijelaskan? Mungkin pada masa-masa kuliah ya Teh ya, saat melakukan tugas akhir, karena itu sangat sulit sekali bagi saya, tapi saya dapat melewatinya. Dan juga adanya ujian kompetensi yang dimana itu dilakukan serentak dan satu kali. Jadi jika tidak lulus, kita kan gak bakalan bisa wisuda pada tahun tersebut. Jadi menurut saya itu agak sulit sih. Jadi lebih berusaha lebih keras dan akhirnya saya bisa mencapai hal tersebut. Oke. Nah, jadi meskipun prosesnya berat, tapi teteh berhasil untuk melalui masa-masa itu. Betul. Oke. Nah, waktu itu gimana gitu rasanya saat prosesnya masih berlangsung? Waktu saat teteh sedang melakukan ujian yang tadi teteh ceritakan, seperti apa gitu rasanya tuh yang dirasakan oleh teteh? Campur aduk. Iya, seperti apa? Tegangnya ada, terus takut akan ketidakberhasilan, kemudian juga tidak percaya diri. Oke. Nah, jadi seperti itulah hidup gitu. Kita nggak bisa memilih kebahagiaan tanpa menghadapi situasi yang sulit atau menghadapi tantangan. Nah, dua sisi ini selalu ada dan bersama dan beriringan, karena kebahagiaan dan kesedihan itu adalah hal yang semu. Nah, di akhir perjuangan yang tadi Teteh ceritakan itu tuh membawa Teteh ke sini bahwa rasa sakit atau tantangan itu sebenarnya adalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang berharga. Nah, kalau waktu itu Teteh menghindari rasa capek itu, rasa tegangnya, rasa takutnya, rasa tidak percaya dirinya, mungkin Teteh nggak akan sampai di titik ini. Nah, sekarang coba kita lihat situasi yang Teteh alami saat ini, yang Teteh alami sekarang. Menurut Teteh ada nggak sisi lain dari semua tantangan ini yang saat ini sedang Teteh hadapi yang bisa membawa hal Teteh membawa diri Teteh ke hal yang lebih berani dan lebih berarti? Dipikir-pikir saya sampai titik ini dapat mengajarkan bahwa saya harus lebih sabar dan juga bertahan di masa-masa sulit. Saya paham ya, mungkin rasa capek atau mungkin rasa takut yang saat ini Teteh hadapi itu adalah rasa capek itu memang manusiawi dan bukan berarti kita harus melawan atau menghindarinya. Bagaimana kalau misalkan Teteh itu belajar untuk menerima bahwa rasa itu ada, tapi tetap bergerak menuju tujuan Teteh. Nah, kalau tadi itu dianggap hidupmu seperti koin dan satu sisi adalah keberhasilanmu lulus kuliah, maka lulus kuliah dan kemudian bisa membangun masa depan. Satu sisi lainnya mungkin ada rasa lelah, stres, dan juga banyak tantangan. Apakah betul? Ya, seperti itu. Oke. Setelah melakukan intervensi skala sebelumnya Teteh ada di skala 7, skala permasalahan di angka 5, kemudian naik ke angka 7, skala perubahan 7, dan sekarang skala perubahan di berapa? 10. Oke. Baik, mungkin untuk sesi konseling ini cukup. Saya ingin Teteh menyimpulkan apa yang Teteh dapat gitu dari selama sesi konseling sampai sejauh ini. Bisa Teteh ceritakan apa yang Teteh rasakan, dan bisa Teteh mungkin dijelaskan gitu selama sesi konseling ini dari sampai kita saat ini udah sesi 2, apa gitu yang Teteh ingin ungkapkan atau mungkin Teteh rasakan ingin pada saya? Mungkin selama konseling saya merasakan bahwa saya merasa lebih tenang, lebih lega, dan juga saya dapat menemukan titik permasalahan saya dan memecahkan masalah tersebut. Dimana saya juga merasa bahwa saya memiliki support system dan juga nasihat-nasihat penting dari Teteh. Adapun seperti terapi untuk diri saya pribadi, seperti doa ketenangan, seperti itu Teh. Oke. Baik, di sini saya akan menyimpulkan bahwa mungkin saat ini Teteh sedang merasa lelah, sedang karena apa yang telah Teteh jalani saat ini gitu. Nah, tapi seperti koin tadi, bahwa hidup itu di satu sisi ada kebahagiaan, keberhasilan, tapi di satu sisi lain ada perjuangan, ada tantangan, dan mungkin rasa capek yang akan Teteh rasakan gitu. Dan semua itu adalah hal wajar, dan saya harap Teteh bisa menerima rasa-rasa itu tanpa menolak atau menghindarinya, dan mungkin lebih
merasakan bahwa hal itu tuh adalah hal yang wajar gitu. Oke, mungkin cukup sekian sesi konselingnya. Terima kasih sudah mau hadir berkenan pada sesi konseling ini. Yang mungkin ketika nanti gitu ada kesempatan lain kita akan melanjutkan sesi selanjutnya. Semoga Teteh dipermudah segalanya, dikuatkan selalu hatinya, segalanya, dan semoga Allah memberikan jalan untuk menuju tujuan-tujuan hidup Teteh. Amin. Oke. Terima kasih, Selamat Teh. siang.